Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah berkenan menganugerahi kita hamba-hambanya dengan berbagai limpahan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlah dan ukurannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sudah Allah firmankan lewat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari penggalan ayat di atas, jelas Allah mewajibkan berpuasa bagi setiap orang yang beriman. Melalui ayat tersebut, Allah ingin kita menjalani puasa dengan maksud agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita seharusnya mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat supaya bulan Ramadan tidak kita tinggalkan dengan sia-sia. Ada beberapa amalan utama yang dapat kita gunakan untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Di antaranya ialah membaca Al-Quran. Al-Quran di bulan Ramadan kita tentu akan lebih sering mendengar orang-orang tadarus di masjid ataupun musola. Hal ini karena memang membaca Al-Quran di bulan Ramadan merupakan amalan dengan pahala yang berlipat ganda. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, di mana seseorang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi, kalau kita di bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran, karena sungguh rugi. Contoh, kita membaca surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Kul, satu hurufnya kul itu kita mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut mendapatkan 10 kali lipat. Jadi apalagi kalau kita membacanya satu surat ataupun satu juz. Jadi kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak yang dapat kita dapatkan. 2. Mendirikan sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan ini memang menjadi amalan utama yang dapat kita terapkan sehari-hari. Sebagaimana hadis Rasul yang menyebutkan bahwa barang siapa mendirikan sholat malam karena beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang kecil di masa lalu. Memperbanyak sedekah. Islam merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa suka memberi. Jika memberi di jalan Allah, maka rezeki kita tidak akan berkurang, namun malah makin bertambah. Itulah mengapa di bulan Ramadan sedekah merupakan salah satu amal utama yang dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat menolak kejelekan. Tak hanya itu, masih banyak keutamaan lain yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang yang bersedekah di jalan Allah ibarat sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya terdapat 100 biji. 3. Mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, banyak umat muslim yang berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Memberi buka pada orang yang berpuasa. Memuliakan orang yang berpuasa, salah satunya ialah dengan memberinya buka, merupakan amalan utama yang terdapat kita terapkan di bulan Ramadan. Seperti hadis Rasulullah SAW, barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut
tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa ataupun sedang berhalangan, kita bisa memberi orang yang berpuasa dengan memberinya bukaan. Itu sama saja pahala kita dengan orang yang berpuasa tersebut. Jadi marilah kita lakukan amalan-amalan utama yang dianjurkan pada bulan Ramadan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meningkatkan amalan tersebut semaksimal mungkin untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meluruskan lisan-lisan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan perkara yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Itulah kultum singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.